Oppo A77s ini adalah versi terbaru dari Oppo A7 series yang baru aja dirilis ya untuk jadi penerus dari Oppo A76 sebelumnya. Nah, tetapi ada yang menarik di update kali ini karena Oppo mengusung banyak fitur baru termasuk beberapa fitur andalan dari Oppo series di atasnya. Nah, kayak apa detailnya? Langsung aja kita bahas di 12 alasan beli Oppo A77s terbaru. 1. Desain estetik. Nah, Oppo A77s ini dia punya dua varian warna, yaitu Sunset Orange dan Starry Black. Untuk varian Sunset Orange ini terlihat beda karena dia menggunakan fiberglass leather yang secara finishing dan tampilan jadi estetik. Buat yang suka warna pop out dan colorful, varian ini sangat menarik ya karena terlihat beda dari banyak warna di mayoritas smartphone lain. Nah, varian kedua adalah Starry Black yang hadir dengan warna populer hitam dengan mengusung Oppo Glow Design yang udah jadi karakter desain di banyak smartphone Oppo. Jadi finishingnya matte, nggak licin di tangan dan awet bersihnya ya karena sidik jari nggak gampang nempel di sini. Dan untuk desain dia hadir dengan konsep retro yang tampil boxy dengan frame flat di semua sisi, tapi dengan sudut-sudut yang tetap rounded ya baik di bodinya ataupun di modul kameranya ini. Nah, untuk desain ini tergantung selera. Kalau gue sendiri sih suka ya dengan desain retro yang tampil boxy mengkotak kayak gini guys karena bisa ngasih kesan yang kuat dan elegan. Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar gimana kalau menurut kalian. 2. Kapasitas baterai besar. Jadi Oppo A77s ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar ya 5000 mAh yang di penggunaan normal bisa bertahan sampai seharian. Dengan baterai sebesar ini untungnya ukuran Oppo A77s masih terbilang compact dan ringan juga ya di tangan. Beratnya 197 gram untuk yang Starry Black dan 190 gram untuk yang Sunset Orange dengan tebal 7,99 mm untuk yang Starry Black dan 8,04 mm untuk yang Sunset Orange. Memang ada sedikit perbedaan berat dan tebal ya di kedua varian warna ini terkait dengan perbedaan material dan finishingnya, tetapi overall ini masih terasa nyaman buat digenggam. 3. Layar mulus dan luas. Jadi Oppo A77s ini dilengkapi dengan layar IPS LCD yang cukup luas ya dengan ukuran 6,56 inch. Untuk ukuran layar beresolusi HD+, tampilannya udah terlihat tajam dengan kontras warna yang baik. Tetapi yang menarik ya dari layar ini selain ukurannya yang luas adalah refresh rate-nya yang cukup tinggi di 90 Hz. Jadi kalian bakal notice ya gimana smooth dan mulusnya experience navigasi di Oppo A77s ini baik saat swipe ataupun scroll di berbagai aplikasi. Nah, buat dipakai outdoor, layar ini bisa memberikan brightness sampai 600 nits yang cukup ya untuk membuatnya terlihat jelas di kondisi siang, dan kalau di malam hari brightness-nya bisa turun sampai di 2 nits yang nggak sakit di mata dalam kondisi gelap. 4. Speaker kencang. Nah, speaker ini jadi salah satu improvement besar ya dibandingkan dengan seri sebelumnya karena berbeda dengan seri sebelumnya yang masih pakai speaker mono. Oppo A77s ini sekarang udah dilengkapi dengan stereo speaker yang punya ultra volume mode. Jadi selain suaranya lebih enak buat dengerin musik dan juga buat main game dia terdengar lebih imersif, volumenya juga kenceng banget. Jadi kalau kalian naikin volumenya terus begitu udah full 100% dinaikin lagi, maka ultra volume mode bakal langsung aktif dan volume jadi 200%. Ini kenceng tapi menariknya nggak pecah ya suaranya, dan kalian bisa langsung aja denger sampel suaranya di sini. 5. Kamera bertabur fitur. Nah, kamera jadi improvement yang sangat besar juga ya di Oppo A77s, di mana sekarang sensor kamera utamanya pakai 50 megapiksel dengan aperture 1,8. Ini meningkat sangat jauh dibandingkan dengan sebelumnya, dan kamera utama ini dikombinasikan dengan 2 megapiksel bokeh kamera untuk ambil foto portrait. Dan di HP ini untuk pertama kalinya Oppo A7 series kebagian beberapa fitur kamera unggulan dari Oppo series di atasnya. Katakanlah bokeh flare portrait ini udah diusung ya ke kamera belakangnya ini. Jadi kita bisa ambil foto bokeh dengan efek yang lebih pendar ya, kayak efek-efek yang biasa kita dapetin di kamera profesional. Nah, di sini ada toggle untuk zoom 2 kali dan kita bisa pinch ya untuk zoom digital sampai 10 kali.
Ada fitur HDR juga yang bikin jepretan siang hasilnya lebih balance ya dengan dynamic range yang tinggi. Jadi background langit itu nggak overexposure dan objek foto juga nggak underexposure ya meskipun dijepret di kondisi siang terik. Dan yang menarik dengan algoritma software kameranya ini, kita juga bisa ambil foto sampai 108 megapiksel pakai sensor 50 megapiksel di kamera belakang Oppo A77s ini. Overall hasil jepretan foto kamera belakangnya udah sangat baik ya, termasuk hasil foto di malam hari dengan udah adanya night mode di kameranya ini. Nah, untuk kamera depan ada 8 megapiksel selfie kamera yang juga kebagian beberapa fitur dari Oppo series di atasnya. Misalnya aja AI Portrait Retouching ini udah diusung ya ke sini, dan ini kayak bisa bikin foto wajah kita glowing secara otomatis ya buat ngasih detail ekstra ke wajah, terus buat ngilangin jerawat, sunspot dan yang lainnya. Dan ini pas banget buat yang pengen tampil glowing ya di sosmed tanpa repot-repot melakukan editing. Terus ada selfie HDR juga yang bikin pencahayaan juga lebih balance ya kalau selfie di siang hari, dan ada fitur portrait yang sama kayak di kamera belakang, tingkat bokehnya juga bisa kita atur di sini ya. Untuk foto di malam hari pun bisa pakai night mode. Oke, jadi ini contoh hasil rekaman kamera depan dari Oppo A77s, dan ini video yang gue rekam langsung ya pakai kamera selfie-nya. Untuk audionya juga langsung gue rekam nih di menggunakan mic dari Oppo A77s. Jadi kayak gini hasilnya, kalian bisa nilai sendiri gimana. Dan ini gue rekam di kondisi siang ya, dalam ruang terbuka atau outdoor. Jadi di sekitaran luar nih cukup berisik, suara mobil dan yang lainnya, angin dan yang lainnya, suara pesawat juga bahkan. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya, dan coba kita putar ya. Untuk posisinya sendiri ini cukup backlight, sebenarnya backlightnya cukup tinggi, tapi ternyata muka kita nggak terlalu under ya, bagus ya, jadi masih cukup balance. Dan ya ini menurut gue udah oke sih buat ngevlog. Oke, walk, run, fast, look at me. Oke guys, jadi kayak gini untuk hasil rekaman kamera belakang ya di malam hari dari Oppo A77s, dan ya hasilnya kayak gini guys. Ya kalian bisa lihat sendiri seperti apa hasilnya, dan ini sebenarnya cukup gelap sih ya, cuman memang di HP-nya sendiri dikasih lighting tambahan atau dikasih fill light, jadinya kayak gini. Tuh ya, ini hasil kamera depannya kalau malam hari. Di belakang memang terang. Nah ini sebenarnya cukup gelap, tapi ada fill light jadi layarnya kayak nyala gitu guys. Dan stabilisasinya masih cukup oke sih, masih bagus meskipun dipakai buat malam hari. Tuh ya hasilnya. Nah, I take a video of you guys ya. On, play. Hi El. Oke, jadi guys ya, untuk contoh hasil rekaman kamera belakang dari Oppo A77s kalau di malam hari. Jadi hasilnya seperti ini, dan ini stabilisasinya masih cukup baik. Guys, look at me. Yeay, L. Yeay. Wanna go home now. Oke, jadi kayak gini, dan ini suaranya juga gue rekam pakai mic bawaan dari Oppo A77s. 6. Performa meningkat. Nah, performa juga dapat peningkatan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dia ditenagai chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer, dan RAM-nya ini meningkat jadi 8 GB dengan RAM expansion yang diambilkan dari ROM juga meningkat sampai di 8 GB. Jadi totalnya bisa sampai 16 GB RAM. Memang untuk saat ini ya dia masih bisa expand sampai di 5 GB RAM aja, tetapi Oppo sudah memastikan kalau di perilisan update platform selanjutnya opsi RAM expansion 8 GB bakal dimunculkan, dan performanya buat harian udah lebih dari cukup ya. Browsing, sosmed, scroll, pindah antar aplikasi terasa responsif di smartphone ini. Buat gaming juga terbilang oke ya, karena dari yang gue coba buat main PUBG dengan setting menengah di graphic balance, frame rate medium, style realistik dengan anti-aliasing 2 kali, performanya sangat mulus dan lancar. Begitu juga buat main CODM di setting menengah dengan grafik medium, frame rate medium, dan anti-aliasing on, performanya juga sangat baik, gameplaynya mulus. Nah, yang menarik, di Mobile Legends ini kita bisa main sampai di setting rata kanan, jadi grafiknya bisa sampai ultra dan refresh rate high, dan di setting tertinggi ini performa gameplaynya juga sangat lancar dan menyenangkan.
Nah, di sini kita bisa atur guys mode performanya ya, dari low power mode, balance mode, sampai pro gamer mode. Bisa aktifkan juga game focus mode ya, biar nggak keganggu notif dan yang lainnya. Terus bisa nampilin stat seperti FPS, GPU load, dan CPU load, optimasi touch, sampai screen recording juga bisa di sini. Dan kita juga bisa lihat temperaturnya. Dan satu hal yang gua rasakan waktu main game di Oppo A77s ini, dia nggak gampang panas ya, meskipun buat main game cukup lama. Terus performa dan respon layarnya juga cukup responsif dengan 180 Hz touch sampling rate. Dual speakernya juga ngebantu ya waktu main game, jadi meskipun lubang speakernya yang bawah ini tertutup tangan waktu dipakai ngegame, front facing speaker yang menyatu sama earpiece-nya ini tetap bisa ngasih output suara. Jadi buat gaming ini sangat menyenangkan. 7. Platform up to date. Oppo A77s ini jadi Oppo A7 series pertama ya yang menggunakan platform ColorOS 12.1 terbaru berbasis Android 12. Jadi secara platform dia udah up to date dengan berbagai fitur terkini juga, seperti peningkatan security dan privacy lewat privacy dashboard ya, dimana kita bisa lihat detail aplikasi apa, pakai permission apa. Terus ada privacy protection, dan ini fitur yang sangat menarik karena kita bisa kunci aplikasi dengan fingerprint di app lock, nyembunyiin foto, video, dokumen, dan yang lainnya di private save. Dan ini fitur favorit gua, bisa nyembunyiin aplikasi lewat head apps yang ngebukanya itu pakai akses code di dial pad. Ini keren banget guys. Terus di ColorOS 12.1 ini juga udah bisa flex drop ya untuk multitasking dan multi window. Bisa translate juga cuman pakai swipe 3 jari, dan optimasi performa gaming seperti yang udah gua jelasin sebelumnya. 8. Kapasitas storage besar. Oppo A77s udah dilengkapi dengan internal storage 128GB yang sebenarnya udah terbilang besar. Tapi yang bikin lebih besar lagi, storage ini bisa di-expand ya dengan microSD sampai 1TB. Dan slotnya ini pun juga udah dedicated microSD plus dual SIM slot. Jadi tetap bisa pakai dual SIM ya, meskipun microSD-nya dalam posisi terpasang. Dan portnya yang lain juga lengkap. Di bawah ini ada audio jack 3,5 mm, ada lubang mic, port USB Type-C ya, terus ada lubang speaker, dan di kiri ini ada volume up, volume down, dan SIM slot. Lalu di kanan ini ada fingerprint sensor. 9. Sensor biometrik terintegrasi. Nah, sebagai sensor biometrik, fingerprint sensor di Oppo A77s ini punya kecepatan scan yang nyaris instan. Sepanjang gue coba, akurasinya juga sangat baik ya. Jadi kita tinggal tempel jari sedikit dan smartphone otomatis login, dan fingerprint sensor ini juga terintegrasi ke dalam sistem. Jadi kita bisa pakai buat buka app lock sampai buka private save, semuanya bisa langsung dilakukan dengan instan ya menggunakan fingerprint sensor ini. 10. Proses charging cepat. Dan kalau kita ngomongin charging, proses chargingnya terbilang cepat ya dengan 33 watt super Full charging. Dari pengujian ini nggak sampai setengah jam charging, baterai 5000 mAh-nya ini udah bisa terisi sampai 50%, dan ini cukup cepat. Dan secara platform ini ada beberapa fitur optimasi charging juga ya, kayak misalkan optimize night charging biar nggak terjadi overcharge kalau di charge semalaman. Jadi baterai bisa lebih awet dalam penggunaan jangka panjang. 11. Kuat dan tangguh. Jadi nggak cuman tampilannya aja yang terkesan tangguh ya dengan desain boxy mengkotaknya ini, tetapi Oppo A77s ini juga udah dilengkapi dengan beberapa sertifikasi ketahanan. Misalnya aja smartphone ini udah tahan air ya dengan sertifikasi IPX4 yang artinya tahan percikan air dari segala arah. Jadi udah aman kalau kena hujan. Dia juga udah tahan debu ya dengan sertifikasi IP5X, dan port chargingnya ini udah ada protectionnya. Jadi kalau misal port chargingnya kemasukan air untuk proteksi, maka arus charging bakal di stop sementara, dan setelah sekiranya air diasumsikan kering, maka proses charging bisa dilanjut lagi. 12. Serba jadi yang pertama. Nah, ini juga salah satu hal yang menarik ya di Oppo A77s, karena smartphone ini serba jadi yang pertama di Oppo A7 series. Dia Oppo A7 series pertama yang punya varian dengan fiberglass leather. Terus yang pertama juga punya charging port protection, multi cooling system, bokeh flare portrait, dan yang lainnya, termasuk jadi A7 series pertama juga yang hadir dengan ColorOS 12.1 berbasis Android 12. Dan kalau update-nya udah dirilis nanti, bakal jadi Oppo A7 series pertama juga yang dilengkapi dengan 8GB RAM expansion. Dan itu beberapa hal menarik ya di Oppo A77s yang bisa jadi alasan kita ya untuk beli smartphone ini. Dan Oppo A77s ini dijual dengan harga resmi Rp3.499.000 dan udah bisa dibeli ya di toko resmi Oppo baik online maupun offline, serta di Bukalapak juga. Link pembelian resminya udah gua cantumin ya di deskripsi, jadi bisa kalian cek aja langsung. Dan selain Oppo A77s ini, Oppo juga merilis Oppo Band 2 yang cukup menarik ya, karena secara form factor dia ada di antara smart band dan juga smartwatch. Jadi dia ringan dan compact kayak smart band, tetapi dengan layar yang cukup besar ya kayak smartwatch. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek juga link selengkapnya di deskripsi video ini. Dan itu dulu guys ya yang bisa gue share hari ini. Semoga aja bermanfaat. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.